Hakim-Hakim 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Yahwe tinggal untuk menguji orang Israel dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Yahwe bermaksud melatih perang keturunan Bani Israel yang tidak mengenal perang yang pernah terjadi sebelumnya. 5 raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan dan orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami gunung Libanon dari gunung Baal Hermon sampai jalan masuk ke Hamat. Mereka berada di sana untuk menguji orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah orang Israel mendengarkan perintah Yahwe yang telah Dia perintahkan kepada leluhur mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah Bani Israel hidup di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu untuk menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada ilah-ilah mereka. Bani Israel melakukan apa yang jahat dalam pandangan Yahwe dan melupakan Yahwe Elohim mereka. Mereka melayani para Baal dan para Asyera. Murka Yahwe menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kushan-Risataim, Raja Aram Naharajim. Dan Bani Israel takluk kepada Kushan-Risataim 8 tahun lamanya. Ketika Bani Israel berseru kepada Yahwe, maka Yahwe membangkitkan seorang pembebas bagi Bani Israel yang akan menyelamatkan mereka, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Yahwe datang kepadanya, dan ia menghakimi orang Israel. Lalu ia maju berperang dan Yahwe menyerahkan Kushan-Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Risataim. Menjadi amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas itu. Bani Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Yahwe, dan Yahwe memberi kuasa kepada Eglon, Raja Moab, atas orang Israel, karena mereka telah melakukan yang jahat di mata Yahwe. Ia mengumpulkan Bani Amon dan orang Amalek, lalu maju berperang dan mengalahkan orang Israel, dan mereka pun menguasai kota pohon kurma. Bani Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab, selama 18 tahun. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahwe, dan Yahwe membangkitkan seorang pembebas bagi mereka, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dan Bani Israel mengirim 1 upeti dengan perantaraan tangannya kepada Eglon, Raja Moab. Ehud membuat sebuah pedang bermata 2 yang panjangnya hampir 1 hasta. Lalu ia menyembunyikannya di bawah jubah panjangnya pada paha kanannya. Kemudian ia membawa upeti itu kepada Eglon, Raja Moab. Dan Eglon adalah seorang yang sangat gemuk. Ketika Ehud selesai menyampaikan upeti, ia menyuruh para pembawa upeti itu pulang. Sedangkan ia sendiri berhenti dekat patung-patung yang ada di Gilgal. Lalu kembali menghadap raja. Dan ia berkata, "Aku membawa pesan rahasia untuk engkau, ya Raja." Dan Eglon berkata, "Diamlah dulu." Maka semua orang yang berdiri di sampingnya pergi keluar. Lalu Ehud datang kepadanya ketika ia sedang duduk sendirian di kamar atas rumah peranginannya. Ehud berkata, "Aku membawa firman Elohim untuk tuanku." Lalu bangunlah ia dari tempat duduknya. Ehud mengulurkan tangan kirinya dan menghunus pedang dari paha kanannya, lalu ditikamkannya ke perut raja, sehingga gagang beserta mata pedang itu masuk, dan lemak menutupi mata pedang itu karena ia tidak menariknya keluar dari perut raja, dan lemak itu keluar dari lubang lukanya. Kemudian Ehud keluar ke serambi dan menutup pintu kamar atas serta menguncinya. Ketika ia keluar, datanglah para pelayan raja untuk melihat. Tetapi ternyata pintu kamar atas itu terkunci. Mereka berkata, tentulah ia sedang buang air di kamar atas ruang peranginannya. Mereka menunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak juga membuka pintu kamar atas itu. Sebab itu mereka mengambil kunci dan membuka pintu,
maka tampaklah tuan mereka telah mati tergeletak di lantai. Tetapi Ehud meloloskan diri sewaktu mereka menunggu. Ia melewati patung-patung itu dan meloloskan diri ke arah Seirah. Sesudah sampai, ia meniup sangkakala di pegunungan Efraim, dan turunlah Bani Israel bersama-sama dengannya dari pegunungan itu, sedangkan ia sendiri berada di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, karena Yahwe telah menyerahkan musuhmu, orang Moab, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikutinya dan merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke orang Moab. Mereka tidak membiarkan seorang pun menyeberang. Kemudian mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab pada waktu itu. Semuanya orang tegap, perkasa, dan tidak seorang pun yang lolos. Demikianlah Moab ditaklukkan oleh orang Israel pada hari itu. Lalu amanlah negeri itu 80 tahun lamanya. Dan sesudah dia, bangkitlah Samgar, anak Anak. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Demikianlah ia juga membebaskan orang Israel.